Shalom, syukur kepada Tuhan. Saat ini kita kembali diperjumpakan dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan yang diselenggarakan oleh Gemim Betania Teling Tinggolo. Untuk itu saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh audiens yang hadir saat ini dan juga selamat bergabung bagi Anda yang mengikuti program ini melalui channel YouTube Gemim Betania Teling Tinggolo. Baiklah, acara Kusapa pada malam hari ini segera akan kita mulaikan. Untuk itu kita akan buka di dalam doa, dan untuk doa akan dibawakan oleh Ibu Doke Gunawan Pelealu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih anugerah Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau sudah menuntun kami sepanjang hari ini, dan malam hari ini Engkau lagi menghentar kami untuk kami mau belajar lewat ibadah Kusapa pada malam hari ini. Biar Tuhan berkenan untuk berada bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Bagi hamba-Mu yang akan memimpin ibadah ini, Bapak Pendeta Dr. Christian Lasut, Master Teologi, kiranya Engkau mau curahkan Roh Kudus kepadanya sehingga dia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ibadah kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan sehingga akhirnya ibadah, kami mau serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam episode kali ini kita akan mengangkat tema doa agar kedatangannya membawa harapan baru. Tema ini diangkat melalui pembacaan Alkitab, yaitu di dalam Mazmur 72, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Dan untuk pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh Saudari Ingrid Panyowa. Mazmur 72 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 dengan perikop doa harapan untuk raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Akan disambut oleh puji-pujian dari seluruh anggota kolom 19. Yesus dia harapanku.
Kita akan masuk dalam materi pada malam hari ini sesuai dengan tema doa agar kedatangannya membawa harapan baru, sesuai dengan pembacaan Mazmur 72 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 yang akan dibawakan oleh yang terkasih Pendeta Dr. Christian Lasut MTH. Shalom. Ya, ini pertama kali saya menyampaikan materi dalam Kusapa. Kalau kita jaga hoba-hoba di YouTube, memang cuma dapat lihat di muka. Yang audiensnya ini ada paling. Jadi kita ingin tahu apakah setiap kali kayak begini audiensnya atau seperti apa. Ya. Tetapi dalam menyampaikan materi ini, saya sebenarnya kalau dari materi itu sendiri, ya ada dalam MTPJ, tetapi kita akan melihat prinsip-prinsip untuk kita mempersiapkan khotbah dari satu teks Alkitab. Jadi sebelum masuk dalam materi MTPJ kita sepanjang minggu berjalan dalam minggu pertama Advent ini, kita akan melihat dulu beberapa prinsip untuk kita merumuskan teks Alkitab itu. Ya, jadi ini Kusapa, Kamis 28 November 2024, kita akan melihat dulu prinsip penafsiran dan perumusan Alkitab. Jadi Alkitab itu ditulis bukan pada masa kita, ya, perlu kita menafsir. Setelah menafsir kita merumuskan. Supaya rumusan itu menarik, diambillah dari teks itu poin-poin penting sebagai rumusan. Ya, kita menyampaikan apakah dalam bentuk khotbah itu sistematis. Umpamanya dari teks ini kita bertemu 4 poin, 1, 2, 3, tegas, jelas, itu ditafsirkan dulu, setelah itu dirumuskan. Sama dengan kalau kita membaca satu berita, dibaca itu berita, dimengerti itu berita, baru dirumuskan. Ini berita ini menyampaikan atau pesannya ada 4 poin umpamanya. Kita harus menafsirkan dan sampai merumuskan. Nah, dalam menafsirkan Alkitab ada prinsip penafsiran Alkitab. Prinsip penafsiran Alkitab, ya. Dalam menafsirkan Alkitab diperlukan ilmu menafsir. Ilmu menafsir ini supaya sedikit familiar kita, itu yang dinamakan hermeneutika. Itu ilmu menafsir. Hermeneutika, itu satu pelajaran tersendiri, bisa didapat dalam satu semester. Tapi kita tidak akan membahas itu, tapi diperlukan ilmu untuk menafsir Alkitab, itu namanya hermeneutika. Itu dari kata Yunani hermeneun, menafsir atau menginterpretasi. Jadi hermeneutika adalah ilmu dan seni menafsir Alkitab. Jadi itu ilmu, itu ilmu. Kita berkhotbah tidak memberitakan ilmu menafsir. Ilmu menafsir kita dalam mempersiapkan khotbah untuk mengerti Alkitab. Seperti itu. Yang kedua, perlunya penerapan hermeneutika atau ilmu menafsir itu, ya. Hermeneutika itu perlu diterapkan untuk menafsir Alkitab. Nah, penerapan ilmu menafsir atau penerapan hermeneutika itu namanya eksegese. Jadi kalau kita lihat baca MTPJ ada kajian, ada eksegesenya. Ya, itu penerapan ilmu menafsir dipakai
untuk menafsir Alkitab. Namanya eksegese. Iya. Jadi eksegese itu penerapan ilmu menafsir dalam menafsir Alkitab. Namanya eksegese. Jadi kalau kita membaca Alkitab mulai menginterpretasi itu eksegese, tetapi seharusnya dilandasi dengan ilmu nafsir. Nanti kita akan lihat itu. Nah, eksegese adalah usaha menggunakan ilmu menafsir atau hermeneutika dalam menafsirkan Alkitab atau teks Alkitab. Eksegese berasal dari kata Yunani exegomai yang berarti memimpin keluar atau membawa keluar arti Alkitab atau arti teks Alkitab untuk mendapatkan maksud dan tujuan pertama kali teks itu ditulis oleh penulis. Jadi arti harafiahnya eksegese dari exegomai, artinya dari teks itu kita berusaha membawa keluar maknanya, artinya, tujuannya, membawa keluar. Itu eksegese. Jadi biar dia keluar, kita keluarkan teks itu, maksud dan tujuan makna teks itu, dan itu yang kita khotbahkan. Kita rumuskan, kita khotbahkan. Nanti kita akan lihat ada kebalikan, eisegesis. Eisegesis itu bukan orang mencari tahu, membawa keluar dari dalam teks keluar, tapi kita so punya konsep, kita bawa dari luar dan kita paksa teks itu berbicara sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau orang ada share, oh kita nanti sebentar mau khotbah, mau bagi tuh ibu sana. Jadi dia sudah punya ide sendiri, kong dia cari mana yang cocok, dia bawa masuk ke dalam. Ini tidak benar, ini bukan eksegese, ini eisegesis. Ya, maksudnya eksegese, orang bawa keluar. Untuk membawa keluar, orang perlu tahu siapa penulis, siapa dia tulis, kapan dia tulis, konteks apa, supaya kita dapat mengerti arti sebenarnya yang pertama-tama kali maksud tujuan itu ditulis, kita mengerti. Baru itulah yang kita rumuskan, itulah yang kita aplikasikan pada konteks masa kini. Karena kita tahu Alkitab itu berbeda-beda, ditulis dalam ribuan tahun. Gaya, beda bahasa. Jadi kalau kita tidak bawa keluar dari dalam, kita berdosa. Maaf, banyak kadang-kadang orang baca Alkitab di mimbar, tapi tidak berkhotbah dari dalam Alkitab itu apa maunya Alkitab. Dia ngomong sana sini, ngomong sama sini, akhirnya cuma ambil salah satu dia kutip, habis itu kelar. Artinya pembacaan itu, pesan dari pembacaan itu tidak tersampaikan. Kalau ini berarti dia tidak berdiri sebagai hamba firman. Iya. Jadi dia tidak mengeksegese, tidak membawa keluar dari dalam Alkitab maksud sebenarnya. Jadi penerapan hermeneutika, ilmu menafsir untuk menafsir Alkitab itu berarti kita sedang bereksegese. Ya, bereksegese, berusaha membawa keluar dari dalam. Eksegese itu yang saya sudah jelaskan tadi, bertentangan dengan eisegesis. Eisegesis adalah penafsiran Alkitab yang didasarkan pada ide-ide sendiri. Yang tadi kita katakan, kadang-kadang kita mau bagi ini orang ini, atau kita mau bicara ini. Tapi padahal teks itu tidak berbicara seperti itu. Jadi dia paksakan ide
ide-ide sendiri bukan pada makna teks. Bukan pada makna teks sebenarnya sesuai maksud asli penulis pertama menulis teks. Jadi dia tidak melakukan exegese, tapi eisegesis. Ini tidak boleh. Itu berarti kita bukan pemberita firman. Kita pemberita ide kita sendiri, mau kita sendiri. Eisegesis adalah tindakan yang fatal karena membawa sudut pandang pembaca, bukan mengeluarkan sesuai makna asli yang dimaksudkan Tuhan melalui penulis pertama. Eisegesis berasal dari kata bahasa Yunani eis, ke dalam, dan egestai, membawa atau membimbing, membawa ke dalam ide kita, mau kita, seperti itu. Akhirnya kita tidak sedang menjadi pemberita firman, tapi pemberita mau kita sendiri. Jadi di situ beda. Seharusnya mengeksegese, membawa dari dalam membawa keluar, bukan dari luar membawa ke dalam. Itu. Nah, setelah melalui proses eksegese, yang berikutnya perlu membuat rumusan teologis. Ini yang namanya eksposisi. Ya. Jadi setelah kita baca teks ini, kita tafsirkan teks ini sebagaimana prinsip-prinsip ilmu menafsir. Setelah berhasil ditafsirkan, maka dirumuskan. Rumusan ini namanya eksposisi atau rumusan teologia. Kita renungan pagi, baca Alkitab, terus kita simpulkan. Simpulkan itu merumuskan ya. Merumuskan sesuatu dari renungan itu. Rumusan itu teologia. Cuma benar tidaknya itu berikut. Tapi perumusan itu. Mestinya kita buat lagu itu dari bernuansa Alkitab, ya, dirumuskan baru dibuatlah syair lagu. Jadi berangkat dari Alkitab, begitu. Tidak mau-mau kita sendiri, suka-suka kita sendiri. Jadi sadar atau tidak, baik renungan, berkhotbah, menulis, kalau itu penulis Kristen berdasarkan Alkitab, dia sedang menyampaikan rumusan teologis. Itulah teologia. Sehingga semua orang Kristen seharusnya teolog, tapi dalam taraf teolog yang berat, sedang, yang ringan. Ya, seperti itu. Jadi saudara waktu baca Alkitab terus dihotbahkan di kolom atau di mana, saudara itu sedang berdiri sebagai seorang teolog menyampaikan rumusan Alkitab. Itu rumusan eksposisi atau rumusan teologia. Iya. Jadi dipaparkan. Nah, selanjutnya penerapan hermeneutika. Sekali lagi, hermeneutika itu ilmu menafsir. Penerapan hermeneutika dalam menafsir Alkitab. Itu namanya eksegese. Kalau baca MTPJ pun minggu berjalan ini ada uraian eksegese itu. Ya, penerapannya dalam eksegese. Nah, dalam menerapkan ini saya hanya memberikan gambaran saja, ya. Nanti bisa diperdalam atau bisa lebih didalami, ya. Sebenarnya sekarang ini banyak tools, banyak perangkat untuk kita ya mengeksegese. Itu banyak, yang gratis, yang apa, yang berbayar, itu ada semua, ya. Jadi sebenarnya zaman sekarang, kalau zaman dulu itu semua harus dalam bentuk buku-buku, wah tebal-tebal. Sekarang sudah ada semua dalam satu laptop kita,
atau bahkan di gadget kita. Nah, dalam penerapan hermeneutika dalam menafsir Alkitab ada beberapa poin yang harus kita terapkan. Pertama, kita menganalisis struktur teks. Tadi saya bilang kalau kita baca surat itu kita baca, kita analisis ini apa maunya surat ini. Maka kita perlu membuat analisa strukturnya. Oh, ini dia menyampaikan ini. Jadi perlu ya. Nah, untuk menganalisa struktur memang perlu kita baca dari bahasa Indonesia, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau ada terjemahan sehari-hari, terjemahan yang dulu-dulu punya, bahkan kalau bisa beberapa Alkitab dalam bahasa asing. Tapi lebih baik lagi kalau belajar teologi dalam bahasa asli. Ya, baca dan membuat struktur teks itu. Itu ya saya ringkas saja. Selanjutnya setelah kita buat analisis struktur, kita buat analisis genre. Ini genre dalam pengertian genre sastra. Karena Alkitab itu genre sederhananya lah jenis lah. Alkitab itu macam-macam. Ada yang bersifat puisi, jangan kita tafsirkan kayak harafiah. Puisi itu, ya. Kalau ada yang menulis surat, istri menulis surat ke suami lagi merantau, dia di rumah, dia tulis surat. Aku merasa kehilangan, aku mencintaimu. Aku benci dengan kesunyian ini tanpa engkau. Akhirnya dia mulai angkat itu kata benci. Dan dia mulai tafsirkan, benci itu begini, benci ini begini, benci ini. Jadi luar biasa, rupanya penulis ini punya kebencian. Padahal dalam teks itu bersifat puisi. Tidak seperti itu. Nah, ini menentukan genre ini. Karena Alkitab ada kitab sejarah. Nah, sejarah kita tidak bisa ya tafsirkan poin per poin. Kita harus melihat maksud keseluruhan. Apa makna dari satu sejarah itu yang kita bisa belajar kan belajar dari sejarah. Ya, ada yang bersifat teka-teki dan sebagainya. Nah, itu penting. Ya, saya hanya membuat ini supaya familiar untuk kita. Baru analisis konteks. Jadi waktu kita baca Alkitab, kita harus mengerti konteks. Yang pertama, konteks teks. Konteks dekat. Jadi sebelum ayat-ayat itu, ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat sesudahnya, supaya dapat mengerti maksud sebenarnya. Iya, karena Alkitab itu satu kesatuan, satu perikop, satu buku, itu satu kesatuan. Bahkan keseluruhan Alkitab itu satu kesatuan karena penulis Alkitab itu adalah Allah. Bukan manusia. Manusia yang menulis tapi yang diinspirasi oleh Allah. Namanya dalam bahasa Yunani Theos Pneustos. Dinafaskan oleh Allah. Seperti itu. Sehingga dari Kejadian sampai Wahyu itu konteksnya satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi penting sekali. Baru analisis konteks budaya. Oh, kenapa ayat ini muncul? Dalam budaya apa? Budaya ekonominya, budaya politik zaman itu seperti apa? Ingat, intinya eksegese mengeluarkan maksud dari dalam Alkitab itu supaya dikeluarkan dan dihotbahkan. Ya, itu penting kita menganalisis konteks. Banyak orang akhirnya salah kaprah. Mengapa? Karena teologi itu yang paling besar ya itu dua. Teologia sistematika, teologia biblika. Teologia sistematika merumuskan tema-tema tertentu dari keseluruhan Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Dirumuskan umpamanya tentang dosa. Apa kata keseluruhan Alkitab tentang dosa?
Maka lahirlah teologia tentang dosa, teologia sistematika tentang dosa, tentang Yesus Kristus, apa dari Kejadian sampai Wahyu tentang Yesus Kristus. Maka muncullah kristologi, ya, doktrin tentang Kristus, doktrin tentang akhir zaman, seperti itu. Tapi kalau teologia biblika itu dari kitab per kitab, apa rumusannya, apa maunya ini, itu kitab per kitab atau perikop per perikop, tapi tidak bisa lepas dari konteks teks itu, bahkan konteks teologia. Itulah sebabnya sekarang ribut di dalam dunia teologia, itu teologia biblika payah, teologi biblika bilang teologi sistematika payah. Padahal Calvin mengatakan teologia biblika, teologia sistematika dilahirkan dari teologia biblika. Selanjutnya teologia sistematika mengontrol teologia biblika supaya tidak out of the box, tidak keluar. Jadi kayak begini, seorang arsitektur membangun rumah, dia gambar dulu keseluruhan. Itulah teologia sistematika, keseluruhan. Teologia biblika dia mulai membangun sepotong-sepotong, mulai dari kamar mandi. Tetapi dia harus melihat potongan itu dari keseluruhan konteks bangunan besarnya, gambar frameworknya, gambar besarnya. Jadi analisis konteks penting, baru analisis sintaksis gramatikal. Ini bahasa dan tata bahasa. Karena mau tidak mau harus. Karena Alkitab kita aslinya bukan dalam bahasa Indonesia. Perjanjian baru paling banyak mayoritas dari bahasa Yunani. Perjanjian lama dari bahasa Ibrani. Seperti itu. Jadi untuk mengerti tata bahasa dan kata itu penting kita lihat, karena itu aslinya dari apa, kata apa itu, ya. Jadi analisis sintaksis, gramatikal, dan sekarang sudah banyak buku-buku yang mengajarkan bahkan secara digital. Itu penting, tujuannya untuk mendapatkan arti sebenarnya, eksegese, seperti itu. Nah, baru muncullah hasil analisis atau tafsiran Alkitab. Kalau kita lihat MTPJ, dia buat eksegesis, ayat ini berkata ini, ayat ini berkata ini, ayat ini berkata ini. Tapi tidak dirumuskan menjadi sistematika. Memang ada di kesimpulan seperti itu. Tapi kadang-kadang lepas dari eksegese. Nah, seharusnya dari menafsirkan Alkitab dibuatlah hasil analisis atau tafsiran teks, bisa itu ayat per ayat, ini kira-kira dari ayat 1 sampai ayat 11 itu seperti apa seharusnya. Baru dari analisis teks itu barulah dibuat rumusan teologis, itu eksposisi, sehingga menjadi poin-poin. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Jadi setelah membaca dan menafsirkan Mazmur 72 ayat 1 sampai 11, kita rumuskan menjadi poin-poin teologis. Poin-poin inilah yang dihotbahkan dan diaplikasikan. Kita tidak bisa menghotbahkan cara merumuskan. Sama dengan orang masuk rumah makan, dia taunya terima tuh makanan so jadi dan dia ingin makan. Dia tidak perlu lagi tahu tentang proses memasaknya, bumbu apa, campur apa, itu penting waktu orang itu memasak. Tetapi jemaat datang sudah ingin menikmati hasil masakan. Nah, hasil masakan ini tugas pengkhotbah yang sudah merumuskannya, mengeksegesinya melalui proses itu. Sebab kalau nyanda, orang habis waktu di situ.
Seperti itu. Jadi tinggal hasilnya dirumuskan menjadi poin-poin. Seperti itu. Itu penting karena ini baru pertama kali saya datang menyampaikan seperti ini, sehingga saya memberikan gambaran umum ringkas saja. Tapi kalau mau lebih gampang, saya sudah buatkan bagan-bagannya. Prinsip penafsiran itu, prinsip penafsiran Alkitab, ya harus ada hermeneutika, eksegese, dan eksposisi. Dari situ dilakukanlah penerapan hermeneutika, dan dari penerapan ini menggunakan alat-alat ini 4 analisis, dan dari sana menghasilkan hasil analisis atau hasil tafsiran Alkitab, dan dari situ dibuat rumusan teologis atau eksposisi. Iya, sekarang kita masuk dalam materi utama kita, MTPJ Minggu Advent yang pertama, tanggal 1 sampai 7 Desember 2024. Mazmur 72 ayat 1 sampai 11. Saudara melihat, saya harap saudara menangkap, saya mempraktekkan dan merumuskan dari apa yang saya sudah sampaikan tadi. Ya, dari apa? Dari perumusan itu saya menemukan beberapa poin yang akan kita lihat. Yang pertama dulu kita lihat ini temanya, doa agar kedatangannya membawa harapan baru. Maaf, kadang-kadang temanya itu tidak sesuai teks banyak kali. Atau cuma berangkat dari 1 ayat, padahal yang dibaca 10 ayat, banyak hal-hal penting. Banyak poin-poin penting dari dalam itu, tapi tidak tersampaikan. Seperti itu. Nah, ini temanya doa agar kedatangannya membawa harapan baru. Ya, pendahuluan, ya, dikatakan keseluruhan Mazmur 72, sebenarnya keseluruhan, tapi cuma diambil oleh MTBC ayat 1 sampai 11. Keseluruhan Mazmur 72 ayat 1 sampai 20 merupakan harapan dan doa Daud untuk raja, dalam hal ini untuk raja maupun anak raja yang akan menjadi raja. Walaupun dalam pembacaan kita tadi ada istilah ini di dalam ayat 1, dari Salomo. Sehingga kita katakan, oh ini doa Salomo. Tapi kalau kita bandingkan di ayat 20, dikatakan sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Jadi berarti ini bukan doa Salomo. Ini doa Daud untuk raja dan anak raja. Karena ayat 20 ditutup sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Kalau begitu sebenarnya tafsir penterjemahan lebih tepat bukan dari Salomo, tapi untuk Salomo atau bagi Salomo. Ya, karena yang berdoa ini Daud. Nah, itu kita perlu memahami teks itu secara keseluruhan dan membandingkan dengan bahasa-bahasa asli, bahasa sebenarnya dari Alkitab. Seperti itu. Jadi itulah Mazmur 72 ayat 1 sampai 11. Ya. Kalau kita lihat dalam struktur doa Salomo itu berisi idealisme. Jadi ada idealisme doa Daud dalam Mazmur 72 ayat 1 sampai 11. Dan dari idealisme doa Daud dapat dirumuskan dalam 4 bagian, yakni sebagai berikut. Jadi saya membuat eksposisi. Eksposisi itu menjadi poin-poin atau subpoin atau subtema. Ya, ada 4 bagian. Yang pertama, pentingnya hukum dan keadilan yang berdampak shalom dalam kepemimpinan. Jadi shalom itu dampak karena adanya
hukum dan keadilan dalam pemimpin. Kalau hukum dan keadilan ini ada, maka akan muncul shalom, damai sejahtera di sana. Iya, kalau tidak ada kepemimpinan yang punya hukum dan keadilan, no way, tidak bisa ada shalom di sana. Tidak mungkin ada shalom di sana. Nah, itu poin ini saya rumuskan dari beberapa ayat dalam pembacaan kita. Ayat 1 sampai 2, ayat 4 dan ayat 7 saya kelompokkan jadi satu judul. Nah, dikatakan dalam ayat 1 sampai 2, dan saudara lihat ada bahasa-bahasa asli dan bahasa Inggris, nanti saya akan jelaskan. Dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu, mispat atau judgment, itu berikanlah kemampuan kepada raja, bukan membuat hukum. Hukum tidak bisa dibuat, hukum Tuhan yang harus berlaku. Tapi membuat keputusan, penghakiman, supaya tepat, supaya benar. Ingat Salomo, dia waktu diangkat menjadi raja, dia cuma berdoa minta itu. Dan waktu dia mengadili, membuat keputusan itu dua perempuan yang datang itu, ya, dia mampu membuat mispat, judgment, membuat keputusan, membuat kesimpulan, konklusi. Ini luar biasa, ini penting. Kalau kita nggak punya kemampuan mispat, judgment, wah kita nggak bisa jadi pemimpin. Kita akan menjadi pemimpin yang subjektif, pro kiri, pro kanan, ya, seperti itu. Ya, dia minta, ya Allah berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu. Kata keadilan itu sedaka atau bahasa Inggrisnya righteousness. Jadi saya sedang menerapkan analisis sintaksis gramatikal, ya. Saudara, kalau kita bahasa Indonesia miskin, ya. Kalau kita dengar istilah kata benar, ya, itu dalam bahasa Indonesia cuma satu, benar. Tapi dalam bahasa Ibrani, Yunani, itu ada dua kata benar. Yang pertama, kalau bahasa Inggrisnya, benar itu truth. Yang kedua right. Ini righteousness. Ya, truth. Bahasa Ibrani emet, itu benar, kebenaran. Ya. Baru right itu sadek. Kalau orang Arab bilang sodik. Kenapa orang anak banyak nama sodik? Ya, itu dari kata bahasa Ibrani sadek. Mirip-mirip itu serumpun. Ya. Dalam bahasa Yunaninya, ya, ada benar yang truth, itu namanya aletheia. Ada yang benar yang right, righteousness, itu namanya dikaisune. Apa bahasa Indonesia diterjemahkan sama-sama benar. Nah, itu sebabnya kita perlu melihat dari bahasa Inggris minimal, ya, untuk mengerti kata-kata penting. Apa beda truth dengan right? Truth itu, kebenaran itu kebenaran yang objektif. Jadi kalau kalau orang kumpul di sini, kong ada tikus besar gode lewat lari kencang, orang semua bataria, kucing karena besar, ada yang bataria tikus, kucing, tikus. Akhirnya daripada ribut, orang voting jo, yang lewat tadi apa, kucing atau tikus? Voting, suara terbanyak yang lewat kucing, maka dorang kotoki, yang lewat tadi kucing. Apakah keputusan itu bisa merubah tikus itu menjadi kucing? Tidak, tikus tetap tikus. Itulah kebenaran objektif.
Tapi kalau kita melihat kebenaran objektif tikus dan kita katakan itu tikus, berarti kita kebenaran objektif menjadi kebenaran subjektif. Itulah right. Ini bahasa pengadilan. Kalau bahasa pengadilan ada dua kata dipakai. You are wrong atau you are right. Right itu berarti benar sesuai dengan kebenaran objektif. You are right. Jadi waktu orang itu bilang tikus, you are right. Itu righteousness. Itu bedanya ya kata emet kebenaran objektif dengan sadek. Jadi di sini dia berdoa kepada raja agar punya keadilan. Artinya kemampuan mengerti kebenaran Tuhan dan kemampuan hidup sesuai kebenaran. Sehingga dia menjadi be right, menjadi orang benar. Hidup sesuai dengan kebenaran. Banyak pemimpin tahu kebenaran tapi tidak hidup sesuai kebenaran. Sehingga dia tidak right. Dia tidak adil. Orang seperti ini nyandak mau jadi apa-apa dalam kepemimpinan. Nyandak membawa shalom itu. Iya. Jadi penting mengerti kebenaran, tapi juga penting hidup sesuai kebenaran. Itu adil. Itulah hidup kudus. Hidup kudus. Nah, kalau pemimpin itu mampu memiliki mispat, hikmat dalam membuat keputusan yang benar, kesimpulan, problem solving yang benar, cari solusi yang benar, dan dia hidup sesuai kebenaran, wah luar biasa, dia akan menjadi pemimpin yang akan membawa shalom. Membawa shalom. Jadi dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili, membuat keputusan umat-Mu dengan keadilan, dengan sedekah atau righteousness, dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya keadilan berkembang, itu sadik, righteous, ya, hidup sesuai dengan kebenaran firman. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah. Shalom menjadi berlimpah sampai tidak ada langit lagi bulan. Seperti itu. Jadi ini doa Salomo untuk doa Daud untuk Salomo dan anak raja. Ini mestinya menjadi pokok doa torang kepada pemimpin. Bukan saja pemimpin, termasuk istri berdoa untuk suami menjadi pemimpin yang mampu membuat keputusan, yang mampu hidup adil sesuai kebenaran. Banyak yang tahu kebenaran. Waktu kita masih hamba Tuhan muda, kalau khotbah itu om-om dia datang, dari anak belum lahir kita sudah tahu tuh ayat. Mar sambil mabo dia ngomong begitu. Bagaimana le ini? Jadi dia tidak hidup sesuai kebenaran, tidak sadik. Banyak suami-suami begitu. Jangan isap rokok. Mar sambil isap rokok dia larang DP anak isap rokok. Bagaimana le ini? Dia tidak sadik, dia tidak righteousness seperti itu. Ya, dia berat sebelah, kadang-kadang timbul problem, papa lebih senang anak yang A, mama lebih senang anak yang B, sehingga waktu dia membuat keputusan, dia tidak bisa mispat, dia tidak bisa judgment, membuat keputusan secara benar. Jadi bisa diterapkan untuk pribadi maupun untuk para pemimpin kita. Kita ingin tahu mudah-mudahan yang terpilih nanti ini habis Tuhan pilih kelamarin orang-orang yang begini. Gereja harus mewarnai politik dengan idealisme doa ini. Oh harus itu.
Kalau perlu dia berdiri, maju ke muka kalau dia lihat ada yang tidak beres, tidak sesuai dengan prinsip ini. Kadang-kadang itu yang akan menjadi wibawa hamba Tuhan, itulah itu. Ya. Baru akibat itu shalom berlimpah. Nah, ini saya jelaskan itu kata-kata penting tadi, kata hukum, mispat, judgment, baru kata keadilan, sedekah, righteousness, ada prinsipnya, materinya ada lengkap, baru ada kata damai sejahtera, itu dari kata shalom, bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya eirene, kita pe anak nama eirene, mar kadang-kadang bikin kita grel, bukan bikin damai pak kita, mar bikin grel. Iya, tapi itu harapan kita. Dia menjadi shalom, menjadi eirene, cuma bahasa Yunani. Ya, dalam bahasa Inggris peace. Arti intinya adalah rasa aman. Shalom itu pertama rasa aman. Eirene dalam bahasa Yunani saudara itu penggambarannya satu kampung yang terancam serangan dari orang lain, dari suku lain, tapi karena ada penjaga yang kuat-kuat berjaga-jaga 24 jam, orang di kampung itu bisa tidur karena ada rasa aman. Itu shalom, itu rasa aman. Iya. Sekarang penyakit paling banyak yang ada rasa aman. Iya. Sekarang sebenarnya penyakit sekarang banyak faktor kejiwaan. Psikosomatis lah dan sebagainya, mulai asam lambung naik lah, mulai gatal-gatal lah, karena hilang rasa aman. Apalagi sampai dia cemas, panic attack, waduh ngeri. Ya, seperti itu. Ya, itu pengertian pertama shalom itu, eirene itu rasa aman. Orang yang dipimpin ada rasa aman, damai. Waktu dibikin perlombaan bikin lukisan dengan judul Shalom, Eirene, Damai Sejahtera. Maka dibikinlah lukisan-lukisan menggambarkan damai sejahtera satu-satu. Tahu-tahu ada satu lukisan dia gambar hutan, ada pohon besar, di dalam pohon ada lubang besar, di dalam lubang besar ada induk burung dengan anak-anak burung. Baru digambarkan di luar itu angin kencang, hujan deras, angin kencang, hujan deras. Tapi dorang di dalam lubang itu sambil menari-menari, menyanyi-menyanyi. Baru dia tulis damai sejahtera, itu yang menang. Damai sejahtera bukan berarti beres-beres semua, tapi tetap rasa aman, rasa damai di tengah ancaman. Karena ada kepercayaan Immanuel, Allah beserta kita dan seterusnya. Itu bukan semua lancar-lancar. Iya, kita pernah ribut orang berdosa bersinah. Orang bersinah, orang bilang sadapno, ada rasa damai. Wah, rasa damai itu tidak bisa terlepas dengan kebenaran. Ya. Baru ada kebahagiaan, ada sejahtera, ada sehat, ada kemakmuran. Itulah shalom semua. Itulah shalom. Walaupun kita mengecilkan shalom itu cuma di hati ya. Shalom, damai di hati, shalom. Ini tidak apa-apa sih, ini tidak apa-apa. Tapi itu pengertiannya luas. Betul ada rasa aman, betul ada damai, betul ada kesejahteraan, kemakmuran. Itu. Nah, pemimpin yang punya hukum dan keadilan mampu menghasilkan orang-orang yang dipimpin adanya shalom yang berlimpah. Itu. Baru rumusan kedua, saya simpulkan begini. Nah, paling susah itu membuat kesimpulan poin-poin, saudara. Iya, bisa panjang, bisa pendek,
bisa lebih pas yang mana. Nah, saya rumuskan poin yang kedua. Semesta sebagai alat Tuhan bagi terwujudnya shalom dan keadilan. Jadi Tuhan pun dapat memakai environment, iklim, cuaca, semesta ini menjadi alat ya untuk mewujudkan shalom dan keadilan. Ini luar biasa. Kenapa bisa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Sehingga dikatakan itu tema ini khususnya diangkat dari ayat 3. Ayat 3 berkata, kiranya gunung-gunung, ini gunung-gunung, membawa damai sejahtera, shalom bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kebenaran itu dari kata sadek, righteousness, keadilan. Jadi luar biasa. Si Daud berdoa bukan saja untuk raja, tetapi minta Tuhan berkati gunung-gunung dan bukit-bukit itu dipakai untuk menjadi alat menopang terwujudnya damai dan keadilan bagi para pemimpin. Dan Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai. Saudara, saya pernah ceramah tentang pariwisata. Saya bilang, maaf, Manado ini bisa saja pariwisata digalakan, tapi yang paling penting membina SDM. Karena pariwisata itu rentan instabilitas. Manado dan sekitarnya ini satu hari bisa 40 kali gempa. Bisa 40 kali gempa. Kalau terjadi gempa, jadi seperti di mana itu? Di Palu di mana? Siapa yang mau datang? Turis dari mana mau datang? Terus kalau semua pariwisata, nyanda ada lain-lain, mau jadi apa orang? Jadi oke pariwisata, tapi paling penting menciptakan SDM unggul. Saudara, orang Cina itu SDM-nya unggul. Diserang di Ambon, lari ke Manado. Diserang di Ternate, lari ke Manado. Tapi karena SDM-nya unggul, mereka malah kaya raya di sini. Malah berhasil di sini. Kalau orang Manado, tak lempar di ujung begini jatuh ke laut semua, nyanda tahu berenang habis semua lagi, aduh, cilaka. Jadi SDM itu penting. Walaupun pariwisata oke, baik. Tapi karena pariwisata itu rentan instabilitas. Dulu terjadi bom Bali, nyanda ada orang mau datang. Miskin orang Bali. Terjadi COVID, miskin orang Bali. Miskin. Jadi harus dipikirkan. Tapi kalau Tuhan menyertai, memberkati gunung-gunung, bukit-bukit, karena ada pemimpin, saudara, orang ini kalau pernah dengar tuh, dulu orang Manado ada minum kopi, ya, di luar negeri, nonton bola kaki karena cingke semua, kaya-kaya, makmur orang. Sekarang kemana itu semua? Ini jangan-jangan ada stagnasi rohani. Iya, ini daerah kaya raya ini. Oh terkenal, kita masih riki kok. Kita bulan Desember ini umur 67. Dulu orang beli CJ7 orang bilang itu cuma 6 juta. Banyak sekali tuh di gunung sana. Oh kaya. Tapi akhirnya lupa Tuhan. Nyanda hidup berdasarkan keadilan dan seterusnya. Akhirnya gunung-gunung, bukit-bukit, iklim dan sebagainya menjadi tidak menunjang. Ini luar biasa ini. Doa Daud ini kok bisa berdoa kayak begini nih. Ini luar biasa Daud ini. Orang Batak bilang ngeri-ngeri sedap ini. Kok bisa berdoa begini? Kalau dia tidak punya pemahaman yang tinggi tidak mungkin. Yang ketiga, pemimpin yang bijak dan adil adalah pembawa kesegaran, bukan kesegaran ya.
bukan kegersangan. Dikatakan dalam ayat 6, kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput. Ia ini si raja itu, si pemimpin itu. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi, menjadi segar. Menjadi segar. Maaf, banyak pemimpin yang karena tidak memimpin berdasarkan mispat, hukum, berdasarkan keadilan, menjadi tidak ada shalom, dan akhirnya dia menjadi pembawa kegersangan. Ya, orang tua, ada anak yang DP mama datang, nih mau tinggal di rumah, gersang di rumah. Nggak mau pulang, nggak mau tinggal di rumah. Jadi papa mamanya tidak menimbulkan kesegaran. Karena itu tadi, tidak hidup. Baru yang terakhir, kesempurnaan penggenapan kepemimpinan dalam Yesus. Idealisme ini hanya akan mencapai kesempurnaannya dalam kepemimpinan Tuhan Yesus. Dikatakan dalam ayat 5, ayat 8 sampai 11. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Tidak mungkin ini untuk Salomo. Ini lintas generasi, menunjuk kepada Mesias yang akan datang. Baik pertama kali maupun datang kedua kali. Kiranya ia memerintah, perhatikan lagi, dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Dan itu tidak terjadi pada zaman Salomo, tapi akan terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Ada langit dan bumi baru, dia akan memerintah sebagai raja dari ujung ke ujung. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya. Ini hanya terjadi dalam raja sejati Tuhan Yesus. Dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya. Dan segala bangsa menjadi hambanya. Jadi luar biasa. Daud ini sadar dan tidak sadar doanya berisi nubuatan tentang kedatangan Yesus yang pertama dan kedua. Orang perjanjian lama melihat Yesus, Mesias akan datang seperti ini gunung. Ada dua gunung, tapi lihat dari jauh dapat lihat cuma rupa satu gunung. Mereka lupa waktu lihat gunung itu ada dua penggenapannya. Penggenapannya pertama Natal, peristiwa Natal. Odoran tolak, bagaimana ini Raja Mesias begini. Penggenapan kedua saat dia datang kedua kali. Nah, di situ baru kesempurnaan kepemimpinan raja ini akan terwujud. Tanpa sadar dia lintas generasi, lintas waktu, bahkan sampai kekekalan, bahkan saya katakan di sini sampai pada langit dan bumi baru. Kepemimpinan sampai ke sana yang akan mengalami kesempurnaan. Seluruh kesempurnaan penggenapan harapan dan doa Daud ini bukan saja ditujukan untuk raja dan anak raja, tapi merupakan nubuat yang digenapi dalam Yesus Kristus, keturunan Daud, melalui kedatangannya yang pertama maupun yang kedua, dan dalam langit dan bumi baru. Keberadaan yang penuh kebijaksanaan, keadilan, dan shalom bukan saja dapat dinikmati para pemimpin, tapi juga oleh orang percaya, setiap orang percaya, baik secara status, artinya dia status sudah menjadi anak Tuhan, sudah memiliki kebijakan,
sudah memiliki keadilan, tapi secara subjektif, progresif, secara terwujudnya dalam dirinya itu belum kelihatan. Dan akan mencapai kesempurnaannya saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dan dalam tubuh baru serta dalam langit dan bumi baru. Itu akan menjadi sempurna. Sekarang ini torang lia-lia Jo. Kita cuma takut nanti PBB membuat satu istilah itu, keputusan bersama. Sekarang pengadilan sudah buat tangkap Netanyahu. Tapi kalau PBB buat, itu bisa seluruh dunia menyerang ke sana. Dan ada ayat-ayat yang menjelaskan itulah saat-saat berakhirnya dunia ini dan kedatangan Yesus kedua kali, di mana sisa Israel akan bertobat dan diselamatkan. Ya. Penutup, di minggu Advent yang pertama ini melalui Mazmur 72 kita diingatkan bukan saja memperingati kedatangan Yesus melalui peristiwa Natal, tapi juga menantikan dengan penuh pengharapan terwujudnya kesempurnaan kepemimpinan dalam Yesus saat kedatangannya kedua kali, sehingga terjawablah tema MTPJ kita, doa agar kedatangannya membawa harapan baru. Maranatha, Maranatha artinya Tuhanku datanglah. Amin. Tuhan memberkati. Ya, maaf. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta tadi di ayat yang pertama, bahwa ini kitab yang menyatakan bahwa dari Salomo. Terus Pak Pendeta juga menyampaikan mungkin ini lebih cocoknya untuk atau bagi Salomo. Namun berjalannya penjelasan dari Pak Pendeta, saya pun bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau menurut pendapat pribadi saya ini betul dari Salomo. Cuma penekanannya di ayat yang ke-20 bahwa menyatakan sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Mungkin ini dari Salomo, dia menceritakan doa bapaknya kepada dirinya atau terhadap nubuat yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, harusnya juga ini bisa dihubungkan dengan keadaan keluarga kita sih. Ketika seorang anak itu bisa menceritakan dengan jelas doa bapaknya kepada dirinya tentang harapan dia supaya Tuhan bisa menjadikan dia berguna dan sebagainya, mungkin itu bisa membuat anak ini dengan tertanam dalam benak dan pikirannya untuk menjadi seperti apa yang didoakan oleh bapaknya. Makanya dicantumkan di sini dari Salomo, bahwa betul ini kitab memang dari Salomo menceritakan tentang doa bapaknya. Makanya dikatakan di ayat ke-20, sekianlah doa dari Daud bin Isai. Nah, ketika dia mampu menceritakan doa bapaknya tentang keinginan bapaknya kepada dirinya dan permintaan bapaknya kepada Tuhan Yesus yang terjadi kepada dirinya, seperti yang pendeta sampaikan bahwa dia pun meminta bukan hanya keadilan bisa membawa Salomo memerintah, tapi juga dukungan permintaan Daud kepada Tuhan, dukungan alam semesta untuk menopang pemerintahan dari Salomo ini. Jadi menurut pendapat pribadi saya betul juga ini, bahwa ini dari Salomo. Ketika Salomo bisa menceritakan doa bapaknya Daud lewat kitab Mazmur ini. Mungkin demikian dari saya, Pak Pendeta. Mohon penjelasannya juga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama, secara struktur seperti itulah. Ya, kita melihat akhirnya dijelaskan demikianlah doa Salomo. Tapi kalau Pak Diaken tadi mengatakan ini adalah penjelasan Salomo tentang doa bapaknya, seperti itu sah-sah saja.
ya, selama isinya tidak menyimpang lah, ya sah-sah saja. Karena berbagai terjemahan itu terbagi dua memang, ada dari, ada bagi, dari Salomo, bagi Salomo, seperti itu. Ya, tetapi biarlah itu kita wariskan terus-menerus harapan. Karena dari prokreasi, bagaimana manusia beranak cucu, itu tujuannya adalah taklukkanlah bumi. Jadi sebagaimana ada perintah kepada Adam dan Hawa taklukkanlah bumi, mestinya kita menikah, beranak cucu, supaya itu termultiplikasi, persiapkan generasi ke generasi menaklukkan bumi. Ya. Dan perintah menaklukkan bumi tidak pernah dibatalkan, bahkan setelah manusia jatuh dalam dosa. Bahkan ditambahkan, ya itulah mandat mandat pemuridan. Di dalamnya ada penginjilan, pengajaran, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah, ini perlu terus dimultiplikasikan. Jadi dalam masyarakat juga ya kita bertemu cerita-cerita rakyat memang. Turun-temurun disampaikan yang berisi amsal-amsal, hikmat-hikmat, bijaksana-bijaksana. Jadi itu sah-sah juga. Jadi kita melihat juga satu segi Alkitab dapat dilihat dari angle sudut juga yang lain. Asal intinya itu tidak menyimpang, eksegesinya tidak, bukan eisegesis seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Ini saya memberikan contoh ini Bible Hub, ini gratis. Jadi saudara perlu download ini dan luar biasa akan memintarkan, ya. Bahkan umpamanya ini saya ambil, ini sermons, ini khotbah Mazmur 72 ayat 1, ini ditulis oleh seorang teolog Forsyth, langsung ada poin-poinnya di sini, sudah merupakan hasil rumusan dan penjelasan dari teks-teks yang tidak jelas. Ini Bible Hub, ya, ini ada interlinear, ada semua, ada lengkap di sini. Ini gratis. Kalau ada saya punya yang satu ini Bible Works. Nah, ini seharusnya berbayar dan ini mahal dibuat, tapi orang Indonesia sangat gampang, ya, dia bikin ini menjadi murah. Kadang-kadang orang hamba Tuhan ya mampu beli yang mahal sekali, sumber dosa juga sebenarnya. Aduh, sebentar saya cuma kasih lihat saja. Nah, ini, jadi semua ayat ada kamusnya dan sebagainya di sini. Nah, ini jemaat perlu mempersiapkan diri, karena discipleship itu gereja harus memuridkan. Kita beda dengan ini, ada dokter ya, dokter siapa kote Willing ini ya. Nah, kalau dokter itu ya, orang sakit datang ke dokter, baik sakit datang lagi. Tapi kalau hamba Tuhan harus memuridkan sampai dia bisa terapi diri sendiri, dia bisa menjadi murid, itulah pemuridan. Sehingga dia bisa mandiri. Ya. Walaupun memang ada resiko, dianya akan bolak-balik lagi sama dokter atau sama pendeta. Iya. Tapi itulah discipleship, kayak begitu. Nah, itulah spirit reformasi. Reformasi itu imamat yang rajani, semua orang sama menjadi berhubungan dengan Tuhan. Kalau zaman Katolik itu menurun, itu semua harus melalui Romo, nggak bisa jemaat, nggak bisa punya Alkitab dan sebagainya. Nah, itu imamat rajani. Nah, untuk itu
ya perlu dipersiapkan, diperlengkapi dalam program discipleship, pemuridan. Ya, terima kasih. Kita akan menutup program di malam ini dengan doa yang akan dibawakan oleh kami sebut dengan kasih Penatua Ibu Sonia Tayu Walangitan. Kepada Ibu disilakan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau boleh berkenan dengan program Kusapa kami pada saat ini, sehingga boleh berakhir dengan baik. Ada banyak hal Tuhan yang boleh kami dapatkan melalui program Kusapa pada saat ini. Firman-Mu yang sudah disampaikan, yang boleh dipaparkan oleh pemateri kami pada saat ini, yang kami percaya Tuhan boleh memberikan lagi kami kekuatan, kemampuan, bahkan pun nantinya Tuhan materi yang disampaikan itu dapat kami terapkan nanti ketika kami akan melayani di kolom kami masing-masing, bahkan pun dimanapun kami pergi dan berada. Diberkatilah kiranya Tuhan hamba firman-Mu yang boleh membawakan materi pada malam hari ini, yang kekasih Bapak Pendeta Dr. Christian Lasut MTH. Kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat dari Tuhan tetap dikaruniakan Tuhan kepadanya Bapa di dalam dia melakukan tugas pekerjaannya, bahkan pun dia adalah sebagai pelayan-Mu Tuhan. Diberkati juga bersama keluarga, bersama dengan Ibu Pendeta, bahkan pun anak-anak. Tuhan memberkati keluarga hamba pelayan-Mu Tuhan. Segala harapan apapun yang menjadi kerinduan dari keluarga ini, Tuhan tetap berkati. Terima kasih Bapa di dalam sorga, memberkati juga kami yang hadir pada saat ini Tuhan. Dalam program Kusapa saat ini, baik kami dari pelayan khusus, penatua diaken, pendeta-pendeta yang ada, bahkan jemaat Tuhan, baik juga mereka yang menyaksikan lewat channel YouTube di Gemim Betania Teling Tingkulu. Biar kiranya Tuhan kami boleh mendapatkan berkat sukacita damai sejahtera melalui program ataupun melalui apa yang sudah kami saksikan pada saat ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, pada saat ini ataupun lewat program ini juga kami sudah memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan pada saat ini, sehingga boleh terpakai, boleh digunakan dalam kerja pelayanan-Mu. Tuhan ajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu tubuh, jiwa dan roh kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Selepas program Kusapa kami saat ini, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan hantar kami dalam perjalanan, baik kami yang berjalan kaki maupun kami yang berkendara. Dan Tuhan mau tibakan kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat sejahtera, membawa damai sukacita untuk keluarga kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Inilah doa syukur kami kepadamu. Tuhan sempurnakan kiranya doa kami ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Ya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan ikuti ucapan terima kasih oleh tim penyelenggara kolom 19 yang akan disampaikan oleh Ibu Kensi Tiomantik. Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkenan menyertai jalannya program Kusapa pada malam hari ini, dan semua karena anugerah Tuhan. Kami tim penyelenggara pada malam hari ini
pelayan khusus dan seluruh jemaat Kolom 19 menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Pertama, buat pembawa materi kita lewat program Kusapa pada malam hari ini, Bapak Pendeta Dr. Christian Lasut MTH, dan kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati Bapak Pendeta dalam setiap tugas pelayanan, tugas pekerjaan, dan memberkati Bapak Pendeta kemanapun Bapak pergi dan berada. Dan juga terima kasih kepada audiens dan kepada seluruh yang menonton program channel YouTube pada malam hari ini lewat program Kusapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat malam. Demikianlah seluruh program Kusapa kita di saat ini. Sampai berjumpa di program selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.